Beberapa bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, ia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah di surga. Tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf jelek apa ganteng? Ganteng. Saking gantengnya Nabi Yusuf, ibu-ibu yang lagi hamil sering baca surah Yusuf supaya anaknya percaya. Ibu itu percaya? Nggak usah percaya, aku udah korban, aku korban. Waktu masih kecil kayak gini dibawa bapakku ke masjid, belum bisa baca Iqra pun belum bisa, tapi gitu imam di depan baca, idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Macam bisa kuikuti, Pak. Ku tanya sama bapakku di rumah, Pak, kok kayaknya yang dibaca imam tadi? Tahu aku, Pak. Kata bapakku, nah itu surah Yusuf. Kok kayak hafal, Pak? Kata bapakku, karena kau waktu dalam kandungan kami, bapak sama mamamu, tiap malam baca surah Yusuf. Kenapa, Pak? Supaya kau ganteng. Nah, inilah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kutanam pinang rapat-rapat agar puyuh tak bisa lari, karena menjawab salam tadi kurang semangat, jadi ku ulangi sekali lagi. Buah semangka berwarna merah, sedikit hitam karena bijinya. Setelah saya ulangi salam untuk yang kedua kalinya, tolong dijawab dengan sekuat tenaga, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kok marah-marah kalian? Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wastanna bi sunnatihi fi yaumi liqa'i rabbih wa ba'du. Sama-sama kita hormati Bapak Kepala Desa Semencirim, yang sama-sama kita hormati Ustadz kita, Ketua FKSMM Ustadz Hendro, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Bapak Ketua BKM Ustadz Samsir Lubis. Anak kecil aja tanda sama Ustadz, berarti Ustadz lebih terkenal dari kami semua. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para ustadz yang berhadir, yang tak bisa saya sebut satu persatu namanya. Bapak-bapak, ibu-ibu, YouTuber kita, wabil khusus Satgas yang di belakang saya nih, Pak. Aman ceramah nih kalau orang ini ada. Betul? Semua yang hadir nih saya doakan, kalau punya hutang Allah lunaskan hutangnya. Kalau rezekinya sempit, Allah lapangkan rezekinya.
Kalau punya anak, Allah kasih anaknya soleh dan soleha. Pasangan hidupnya setia. Kalau ada kredit, lupa tukang kreditnya. Beserta kalau nanti mati, insya Allah masuk surga. Ya Rabbal. Coba Ustadz tanya, apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah. Allah itu baik nggak? Kalau ada orang yang bilang, Pak Kades kami baik kali. Baik Pak. Baik. Kulihat tadi datang kemari, anak yatim mana? Anak yatim mana? Yang nggak yatim pun mau bangkit tadi. Itu baik kadesnya Pak. Tapi Allah jauh lebih. Orang bilang, Ustaz saya punya mama saya baik. Allah jauh lebih. Maka kita harus bersyukur kepada. Coba Ustaz mau tanya, adik-adik, ada nggak orang dikasih nikmat sama Allah tapi nggak bersyukur? Kerjaannya nyantai doang, pagi-pagi pergi maraton, siang hari pergi ke salon, habis asar main badminton, habis maghrib nonton sinetron, habis isya minum hemapiton, sampai liang kubur kena semedon. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mengawali ceramah malam hari ini, mari sama-sama kita berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Semuanya salatullah ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Lebih semangat lagi. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasul wa kulli mujahidin bi ahlil badriyah. Semuanya salatullah salam ala toha rasul. Salatullah salamullah ala yasin. Mudah-mudahan kita yang berselawat kepada Nabi akan bertemu dengan Nabi di surga. Amin. Ya Rabbal. Tadi ada pertanyaannya. Pak Gades nanya, rupanya Ustadz pun nanya nih. Mau kalian ku tanya? Ustadz hitung 1, 2, 3. Wah, pandai orang nih hitung Ustadz. Ya, ini ada 6 pertanyaan. Tapi yang ribut nggak akan Ustadz kasih nggak akan bisa menjawab pertanyaan Ustadz ya. Jadi kalau ada yang recok kali Ustadz tandai. Jadi kalau ada yang recok kali nanti Ustadz tandai. Oh berarti ini nggak boleh jawab pertanyaan. Oke? Kapan Ustadz nanya? Lagi ceramah nanti Ustadz tiba-tiba Ustadz nanya. Oke? Setuju? Cocok? Bungkus.
Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita bercerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu. Jadi Nabi itu duduknya jadi teladan, ya, jalannya jadi teladan. Kalau Nabi pakai pakaian, gimana caranya pakai pakaian, jadi teladan. Kalau Nabi lagi senyum, gimana senyumnya, jadi teladan. Kalau Nabi lagi marah, gimana marahnya, jadi teladan. Kalau Nabi lagi jumpa sama orang, gimana dia jumpanya, jadi teladan. Kita nih hari ini banyak yang gak kenal dengan Nabi dan kesehariannya, betul? Orang sekarang lebih kenal dengan artis daripada Nabi, Pak. Kalau udah orang nyanyi sambalele sambala sambalado, ada tuh lagunya kan? Ada. Sambalado. Siapa yang nyanyi itu? Nah, tahu orangnya Ustaz. Ya. Tapi kalau kisah Nabi banyak yang nggak tahu, betul? Saya baca dalam kitab namanya Fikih Sirah An-Nabawiyah, ditulis oleh ulama besar dari Damaskus. Siapa nama ulamanya? Yaitu Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Ternyata Nabi itu tidak hanya menjadi idola, teladan pada saat dia besar, tapi juga dia menjadi teladan pada saat dia kecil. Anak-anak kayak Nabi luar biasa. Usianya masih 6 tahun, bijaknya luar biasa. Usianya 12 tahun, tapi sudah ngembala kambing kemana-mana. Keren gak lu? Coba, berapa umurmu deh? 10. 2 tahun lagi deh nih, suruh ngembala kambing. Nabi 12 tahun dan gembala kambing. Kambing siapa? Kambing pamannya, kambing tetangganya, kambing orang tua di tempat itu, dikembala sama dia. Umurnya baru 12. Itu Nabi itu luar biasa, teladan. Tapi memang Nabi itu adalah manusia yang Allah berikan ujian hidupnya. Beberapa bulan dalam kandungan, ayahnya meninggal dunia. 6 tahun dia dilahirkan, ibunya meninggal dunia. Seorang anak yang masih kecil, ujiannya luar biasa. Rindu ayah bunda tiada terkira, ia sabar menghadapinya. Sesekali dia bertanya dengan penuh kerinduan, wahai kakekku tercinta, di mana ayah bunda sekarang? Sambil memeluk dan menciumnya, sang kakek meneteskan air mata. Kemudian kakek berkata, ayah bundamu telah di surga. Kemudian kakek berkata, tiada. Kakek-kakek masih sedih, nanya dia, semalam mamaku ada, kek mana mamaku sekarang? Bingung dia jawabnya. Kenapa? Nabi sudah jadi yatim Coba, sedih nggak punya ayah? Makanya Pak Kades tadi nanya, anak yatim kemari, anak yatim kemari, anak yatim kemari. Itu aksi nyata itu. Anak yatim kemari, anak yatim itu pun bilang. Tapi banyak orang salah paham. Salah pahamnya Pak, siapa yang menyapu kepala anak yatim, maka akan Allah angkat derajatnya sebanyak rambut anak yatim itu. Ada gitu kan Pak? Akhirnya Pak, panitia kalau milih anak yatim dicarinya yang berambut. Ayo, anak yatim mana, anak yatim mana? Datang satu orang, aku yatim Wak, kau botak sana kau. Tapi aku yatim Wak, nggak peduli aku, kau botak sana. Terakhir yang botak tadi bilang, kejam-kejam kata-katamu, kan ngeri gitu.
Siapapun dia kalau anak yatim, yang sayang sama anak yatim, yang mencintai anak yatim, peduli sama anak yatim, Nabi cinta sama dia. Kata Nabi, seperti ini denganku di surga, dari telunjuk jari tengah, agak dijarangkan Nabi sikit, tapi tidak jauh, inilah aku dengan dia di surga. Makanya kalau udah Nabi cinta, aman gak kita? Kalau udah Nabi sayang sama kita, mulia nggak kita? Makanya orang yang memuliakan anak yatim, itulah orang yang hakikatnya sebenarnya dia sedang menceritakan Nabi Sallallahu Alaihi. Nabi kita meninggal ayahnya dalam kandungan, meninggal ibunya waktu masih kecil. Waktu itu diasuh kakek-kakeknya pun meninggal. Siapa yang ngasuh dia? Pamannya. Nama pamannya siapa? Abu Thalib. Abu Thalib ada beberapa anak laki-lakinya. Siapa yang tahu satu nama anak Abu Thalib? Ustadz kasih hadiah. Sini. Siapa nama anak Abu Thalib? Hah? Nama anaknya Abu Thalib siapa? Hah? Hah? Siapa? Oke, Ustadz kasih pertanyaan lain. Ya, namamu siapa? Alwi. Coba sebutkan nama kawanmu yang paling baik. Udah jadi. Mak pulang dia. Oh enggak. Ya. Baik, itu karena pertanyaan pertama Ustadz kasih. Pertanyaan kedua nanti yang benar baru Ustadz kasih. Cocok? Salah satu anak Abu Thalib namanya Ali bin Abi Thalib, ada Ja'far bin Abu Thalib. Tapi memang paman Nabi ini baik. Anak yatim ada di rumahnya, dimuliakannya. Abu Thalib mulia. Kenapa? Nabi Muhammad SAW yatim di rumahnya, dimuliakannya. Coba kita, kalau adalah saudara kita, anak saudara kita tinggal di rumah kita, macam mana kira-kira? Seminggu, 2 minggu biasa aja. 3 minggu mulai beda. Anak awak sayang, anak saudara awak enggak. 4 minggu mulai awak membangkit. Kau kalau mau di rumah nih, kau masak. Tak pandai laku, masak kau, nggak pandai nyuci piring. Kau pikir ada yang gratis? Kan lancip itu. Abu Thalib mengasuh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Kemudian Ustaz, Nabi tumbuh menjadi pribadi yang begitu indah fisiknya. Malam ini Pak, kita konsentrasi di fisik Nabi Sallallahu Alaihi. Karena banyak orang nggak kenal dengan Nabi. Asal ditanya, Aliando ganteng apa jelek? Ganteng nggak Aliando? Ganteng. Gantengan mana Aliando sama Nabi? Oke, gantengan mana Aliando sama Ustaz? Itu baru mantap. Aku pernah kemarin ceramah, aku tanya, gantengan mana Aliando sama Ustaz? Aliando, betul orang itu, tutup ceramah. Nggak betul orang ini ya kan? Jadi begini, Nabi itu fisiknya paling sempurna. Tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf jelek apa ganteng? Ganteng. Saking gantengnya Nabi Yusuf, ibu-ibu yang lagi hamil sering baca surah Yusuf supaya anaknya percaya. Ibu itu percaya? Nggak usah percaya, aku udah korban, aku korban. Waktu masih kecil kayak gini dibawa bapakku ke masjid. Belum bisa baca Iqra pun belum bisa. Tapi gitu imam di depan baca. Idz qala Yusuf li abihi ya abati inni ra'aitu ahada asyara kaukaba. Macam bisa kuikuti, Pak. Ku tanya sama bapakku di rumah, "Pak, kok kayaknya yang dibaca imam tadi
Tahu aku Pak, kata bapakku. Nah itu surah Yusuf. Kok kayak hafal Pak, kata bapakku. Karena kau waktu dalam kandungan kami, bapak sama mamamu, tiap malam baca surah Yusuf. Kenapa Pak? Supaya kau ganteng. Nah inilah. Kenapa Glenn? Ada masalah? Kita nih Pak nggak sempurna. Nabi itu bapaknya memang ganteng kali, mamanya cantik kali. Itu Nabi. Kakeknya ganteng kali, neneknya ganteng kali. Ini dipilih nih Pak. Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismaila. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah yang terbaik dari keturunan Ismail. Wa Quraisyan min Kinanata. Allah pilih Quraisy yang terbaik dari keturunan Kinanah. Wa Hasiman min Quraisyin. Allah pilih Hasim yang terbaik dari keturunan Quraisy. Wastofani min Bani Hasim. Allah pilih aku yang terbaik dari keturunan Hasim. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu dari kakek neneknya, gantengnya dan wajahnya memang sudah bercahaya. Coba, kalau bapaknya ganteng, mamanya cantik, anaknya ganteng apa jelek? Ganteng apa jelek? Tadi aku duduk di sini Ustadz, ku tengoki satu-satu yang datang ini. Ini yang datang nih nggak ada yang sempurna bapak mama. Yakin lah. Saya jujur, ada kan kita bapak hitam, mama putih ada. Nanti yang mancung dapat PC ada. Nanti yang tinggi nikah sama yang pendek ada. Ada. Saya jujur Pak, jujur nih, jujur ya. Ayah saya itu kulitnya hitam, jangan ngejek Len. Jadi ayah saya Pak kulitnya hitam, mamaku kulitnya putih. Ini kan nikah orang hitam sama orang putih. Saya anak kelima dari 5 bersaudara. Bapakku hitam, mamaku putih. Lahir abang pertama, tuh sebelah hitam, ikut bapak. Nggak usah kalian tengok kali, udah. Lahir yang kedua putih, ikut mama karena mama putih. Lahir yang ketiga nggak hitam nggak putih, tak siapa yang diikutinya. Lahir anak yang keempat, kadang hitam kadang putih. Lahir yang kelima ini manis. Kenapa? Ada masalah? Saya di Medan ini kan dibilang orang Ustadz India Pak. Nah, boleh aku nyanyi India? Nggak apa-apa. प्यारे जहां में होता नहीं, फिर बोलो क्या होता, दुनिया में दिल कोई कभी ना डर का होता, डर का है दिल आयार मिल ए प्यार का इजहार है कहो ना प्यार. Hancur kali orangnya. Jangan kalian ikuti. Ini kan Ustadz mencontohkan kalau Ustadz Indi. Oke. Jadi Ustadz, Nabi itu bapaknya ganteng, mama cantik. Iya. Lahirlah Nabi Sallallahu Alaihi. Umur Nabi 18 ke 20 tahun Nabi sudah mulai berdagang, tapi masih dalam bimbingan. 20 tahun usia Nabi berdagang sendiri, ambil uang pamannya, uang orang-orang kaya di Mekah, belanja dia di Mekah, dibawanya barang ke Syam, sampai di Syam dijualnya habis, dibelinya lagi barang dari Syam, dibawanya Pak ke Mekah. Begitulah cara Nabi berdagang. Tapi apa yang terjadi? Semua orang berkata, belum pernah kami melihat wajah seindah Muhammad, belum pernah. Itu yang datang ke Syam itu Pak 5 negara itu. Yang datang bukan orang Indonesia, orang Arab Pak yang datang ke situ. Orang Arab ganteng apa jelek? Aku pernah waktu itu ceramah, pas sebelum ceramah aku macam idola. Wih, Ustadz India datang, Ustadz India, rupanya ada orang Arab di situ. Ceramah juga dia Pak, penceramah kedua datang dia, nggak ditengok orang aku, pala dia. Karena orang itu ganteng-ganteng Pak. Tapi mereka yang ganteng dan cantik bilang,
belum pernah kami melihat wajah ganteng seperti Muhammad. Kenapa? Karena Nabi itu sudah ganteng dari mulai kecilnya, Pak. Itu Nabi fisiknya. Pak Ustadz kalau membaca fisik Nabi dalam kitab apa? Saya baca dalam kitab, nama kitabnya Wasailul Wusuli ila Sama'il Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang menulis kitab ini namanya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani. Ada lagi kitab namanya Al-Mawahib Al-Laduniyah Bisni Muhammadiyah As-Sirah An-Nabawiyah. Ini ditulis oleh imam namanya Syihabuddin Ahmad bin Muhammad bin Abu Bakar bin Abdul Malik bin Al-Qahtolani Al-Misri, lahir di Mesir 851. Katakan, i'lam bi anna min tamamil imani bihi sallallahu alaihi wasallam. Syarat sempurnanya iman kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-imana bi anna Allah ja'ala khuliqa badanihi syarifi ala wajhi. Ketika kita mengimani Allah menciptakan badan Nabi, fisik Nabi indah, lam yadhhar qablahu wala ba'dahu mithlahu. Belum pernah Allah ciptakan seperti itu sebelum dan sesudahnya. Betul? Betul? Jadi Pak Ustadz, Nabi itu ganteng, ya. Jadi kita hari ini cerita fisik Nabi. Coba Ustadz mau tanya, tapi angkat tangan, jangan kalian jawab langsung ya. Istri Nabi yang kedua namanya siapa? Yang kedua, yang pertama namanya Khadijah, yang ketiga namanya Aisyah, yang kedua siapa? Oke, ada yang dari tadi yang ke tangan sini. Tahu yang kedua? Nggak tahu. Itu yang sana. Nggak tahu juga. Jadi kalian nggak tahu yang kedua istri Nabi? Itu mama Nabi, Aminah pula. Ada yang tahu? Asina. Namamu siapa? Davi. Davi. Cita-citamu jadi apa? Pilot. Uma. Oh, nanti kalau terbang aja Ustadz ya? Gratis ya? Oke. Nah, tenang kok, kalau udah kau gratiskan dapatnya kau amplop ini. Coba, siapa nama istri Nabi yang kedua? Siti Aminah. Siti Aminah itu siapa? Siapa? Nah, istri Nabi siapa yang kedua? Atau? Aminah. Oke, Ustadz Robah jawab pertanyaannya. Karena kau tadi udah janji terbang pilot nih, kalau nggak suruh duduk nih Pak. Oke, pertanyaannya, rukun Islam ada berapa? 5. Coba. 1. Sholat. Syahadat. Terus 2. Sholat. 3. Puasa. 5. Zikir. 4. Jangan cepat kali 5. Zakat. Apa? 4. Zakat. 5. Naik pilot. Naik haji bagi yang mampu. Nah, jangan lupa kok ya. Baik. Bapak Ibu, lanjut. Jadi Nabi itu Pak Ustadz fisiknya seperti apa? Nabi SAW banyak diriwayatkan fisik Nabi dari Anas bin Malik. Siapa Anas bin Malik? Pelayan Rasulullah SAW. Waktu Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, orang Madinah senang. Disambut dengan Tala'al badru alai min thani wajib syukru madalil. Saking senangnya mereka berkata, Tola al-badru alaina, telah terbit bulan purnama. Siapa bulan purnama itu? Nabi sallallahu alaihi
Ada bapak-bapak datang, ya Rasulullah, aku punya tanah itu sekarang jadi milikmu. Saking senangnya tuh Pak. Ya, ada orang senang, ini diajarkan dalam Islam Pak, senang ngasih barang. Aku senang ya Rasulullah kau datang, itu tanah itu jadi milikmu. Ada enggak selama Ustadz Hendro keliling di kecamatan, 2 kecamatan, ya ada yang ngasih tanah enggak? Enggak ada, berarti enggak ikut Nabi kalian. Saya punya rumah 2 lantai, yang satu untukmu Nabi, yang satu untukku. Maka Nabi pernah tinggal rumah 2 lantai. Nabi pertama pertama di bawah, ada yang punya rumah di atas. Terakhir yang punya rumah nggak berani kuat-kuat mijakkan kakinya. Akhirnya Nabi pindah ke atas, dia di bawah. Dikasihnya salah satu untuk Nabi. Datang mama-mama, pakaiannya kumuh. Apa kata dia? Ya Rasulullah, aku nggak punya pakaian yang kukasih kepadamu, apalagi tanah dan rumah. Jadi aku punya anakku ini namanya Anas, aku kasih jadi milikmu, biarlah jadi pelayanmu seumur hidupmu ya Rasulullah. Makanya Anas melayani Nabi selama 10 tahun, tapi kata Anas belum pernah paling baik bahkan daripada mamaku kecuali Nabi Shallallahu Alaihi. Coba apa kata Anas? Kira-kira kalau orang 10 tahun tinggal sama kita, tahu nggak dia muka kita? Tahu nggak dia sifat kita? Tahu? Ya, Anas bilang begini, karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lil ba'in, Nabi itu tidak tinggi yang terlalu. Ustaz tanya, ada nggak orang tinggi kali? Ada? Kalau tinggi kali jelek apa enggak? Misalnya nih kita datang kemari Pak, tinggi kita standar 170, 160, tiba-tiba ada yang datang 3,5 meter. Cemana menurut kalian? Hah? Nabi itu tidak tinggi yang terlalu tinggi. Itu bukan badan Nabi. Jadi Ustaz, Nabi pendek? Enggak. Wala bil qasiri, Nabi tidak pendek. Jadi badan Nabi kayak mana Ustaz? Kalau Nabi berjalan sendiri, badan Nabi sedang orang Arab. Tapi kalau Nabi jalan sama orang lain, Allah sesuaikan sama siapa Nabi berjalan. Makanya ditulis lengkap dari berbagai riwayat, ketika Nabi berjalan sama orang yang sangat tinggi, Nabi tetap lebih tinggi dari mereka. Itu Pak. Jadi dulu pernah dari sana datang orang tinggi kali. Dari sana Nabi jalan Pak, ini mau jumpa di tengah ini. Sahabat bilang, nengok, itu yang dari sana tinggi kali. Lihat Nabi yang dari sana, sedang-sedang aja. Gitu jumpa, Allah tinggikan Nabi lebih dari dia. Dia lebih tinggi dari Nabi. Mantap nggak? Mantap nggak? Jadi Nabi itu disesuaikan sama siapa jalan. Siapapun kawan Nabi berjalan, Nabi tetap lebih tinggi dari dia. Makanya kalau Nabi majelis ilmu gini Pak, sampai ke sana nanti orang Islam, karena banyak orang Islam di Madinah, siapa yang nampak kalau ditengok dari luar? Pundak Nabi. Kenapa? Allah angkat Nabi lebih tinggi dari semua yang hadir. Itu Nabi. Ustaz, kulit Nabi kayak mana? Kulit Nabi hitam apa putih? Jadi kalian nggak senang sama orang hitam? Nabi kulitnya hitam apa putih? Putih. Putih kali atau putih aja? Wala bil abyadil amhaqi. Nabi itu bukan putih yang putih kali. Ada orang saking pengennya dia menyempurnakan Nabi, dari ucapannya dia bilang Nabi itulah manusia paling putih di dunia. Tidak. Wala bil abyadil amhaqi. Nabi bukan putih yang putihnya putih kali sampai nggak ada kemerahan di pipinya. Itu bukan Nabi. Jadi Nabi Ustaz wajahnya kuning. Wala bil adami, wajah Nabi tidak kuning. Orang Indonesia ini banyak wajahnya kuning Pak. Kuning langsat ya? Ya Bu? Bu? Oh Bu? Bu, kuning langsat. Ada yang kuning langsat, ada langsat nggak mau masak ya kan? Ada yang langsatnya udah tua kali, agak kuning, agak-agak lain lah warnanya. Ah, itulah orang Indonesia. Nabi tidak kuning kulitnya. Jadi Ustaz, putih.
Gimana putihnya? Abyadun musarrabun, putihnya berseri-seri. Kalau orang nengok wajah Nabi, tenang yang melihatnya. Bahkan mereka yang nengok wajah Nabi lupa dengan masalah dalam hidupnya. Itu mantap tuh Pak. Belum ada kita kayak gitu. Asal datang orang, ini orang ada masalah nih di rumah berantem, ya kan Pak? Udah siap tuh ada masalah. Orang datang, tiba-tiba nengok muka Nabi. Apa yang terjadi? Langsung hilang masalahnya. Orang nengok muka Nabi, hilang masalahnya. Orang nengok muka kita, tambah masalahnya. Nah, ini bedanya kita Pak. Kadang kalau kita nyampe, datang dia kan, rusuh lah ini. Ada model orang gitu kan Ustaz. Bangun masjid pun ada yang kayak gitu, protes saja, nyumbang nggak mau, ada. Oh kalau udah protes nomor 1, Ustadz pun diceritakan orang itu. Ini kurasa nggak cocok, tak apa? Kenapa nggak bangun kayak gini? Kenapa nggak dari awal kayak gini? Kenapa nggak kayak gini? Asal ditanya, wah nyumbang wah, enggak memang. Oh lancip. Ada gitu? Ada? Mudah-mudahan. Nabi itu kalau ditengok mukanya lupa masalah orang. Kenapa Ustaz? Saking indahnya wajah Nabi. Ada Pak diriwayatkan dari Abu Hurairah, seorang sahabat lagi enak nengok bulan purnama, bulannya terang kali. Apa kata dia? Indah kali bulan purnama malam ini. Dipanggil pun gak mau dia. Asal dipanggil, jangan ganggu aku mau nengok bulan purnama yang indah nih. Tiba-tiba Nabi SAW buka pintu rumahnya, pakai jubah berwarna merah bergaris hitam, rambutnya sampai ke bahu ini dengan rapinya. Apa kata dia? Ketika kulihat wajah Nabi, demi Allah wajah Nabi lebih indah dari mantap. Orang Mekah tuh Pak biasa nanya, Muhammad udah keluar rumah belum? Kenapa? Mau nengok muka Nabi. Jadi Nabi asal lewat, jangankan ibu anak gadis, nenek-nenek. Tapi muka Nabi nggak sama kayak Nabi Yusuf ini memang ganteng, Allah kasih muka Nabi, Allah kasih ganteng, Allah balut dengan keagungan. Beda tuh Pak. Kalau ganteng aja bisa dihayalkan. Ibu-ibu kalau ada orang ganteng lewat, ibu kadang, Ima ganteng kali, kalau kayak gini jadi menantuku kan mantap. Ada gitu kan? Ini yang melamar anakku pun tak kayak mana modelnya, ada gitu kan? Nah, kalau sekiranya orang lewat, ada perempuan lewat, megang buah, Nabi Yusuf lewat, diirisnya tangannya saking terpesona nengok gantengnya. Betul? Siasati, dikuncinya Nabi Yusuf dalam rumah tuh, dikuncinya dalam kamar, ingin maksiat sama Nabi Yusuf, walaupun ma'adzallah, aku berlindung kepada Allah. Tapi apa yang terjadi? Tidak untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nabi itu kalau ditengok orang dari jauh, apa yang terjadi? Terpesona orang nengok, Pak, ya Allah, kok ada kayak gini. Tapi kalau wajah Nabi, itu Nabi. Makanya nanti periwayat fisik Nabi kebanyakan sahabat junior. Anas yang merawatkan, Abdullah bin Abbas, nggak ada riwayat dari Abu Bakar Siddiq, nggak ada kan? Kenapa? Mereka segan melihat wajah Nabi yang dibaluti dengan keagungan. Jadi Nabi itu Ustaz wajahnya abyadun musarrabun, wajah dan kulitnya putih, tapi putihnya berseri-seri, kata mereka putihnya bercahaya. Sekarang fisik Nabi. Nabi itu walam yakun bil mutahhami. Nabi itu nggak gemuk. Jadi kalau ada nanti jumpa dalam tapi gemuk, itu ngaku-ngaku bukan Nabi. Ada kadang aku kemarin jumpa sama Nabi dalam mimpi. Betul lah Pak, betul. Apa rupanya dibilang Nabi sama Bapak? Nggak ada ngasih nomor dia. Ada yang kayak gitu. Itu bukan Nabi Pak. Ciri fisik Nabi jelas. Setan nggak bisa menyerupai wajah Nabi, tapi setan bisa ngaku-ngaku jadi Nabi. Itu ingat. Nabi itu gimana fisiknya? Walam yakun bil mutahhami, nggak gemuk.
Wala bil mukaltami, Nabi itu wajahnya enggak bulat. Wa kana fi wajhihi tadwirun, tapi wajah Nabi agak bulat. Beda enggak bulat sama enggak bulat, Pak? Beda. Sahabat Nabi yang paling sering sama Nabi, betah sama Nabi, indah katanya wajah Nabi, indah akhlak Nabi. Ustaz mau tanya, siapa sahabat yang paling dicintai Nabi? Siapa? Sahabat Nabi? Bukan sahabat Nabi. Siapa? Tahu? Sahabat Nabi kan ada Umar bin Khattab, ada Utsman, siapa lagi? Silakan duduk dulu. Oke, ada sahabat cintai Nabi, gelarnya As-Siddiq. Siapa namanya? Siapa namanya? Sahabat cintai Nabi siapa? Umar bin Khattab. Ya, Umar bin Khattab. Siapa yang satu lagi? Ali. Ali. Satu lagi? Gelarnya As-Siddiq. Ada? Oke, duduk dulu. Ada yang tahu? Saya yang dulu yang sana. Abu Bakar. Abu Bakar. Abu Bakar, macam berkawan. Abu Bakar As-Siddiq. Betul? Tenang kalian. Masih ada 3 lagi. Ya. Jadi Nabi itu wa kana fi wajhihi tadwirun, wajahnya agak bulat. Kemudian Nabi SAW bidang dadanya lebar, zamasrubatin, antara dada ke pusat tumbuh bulu-bulu halus yang membuat dia sangat sempurna. Mata Nabi yang hitam nih ada ajal ainaini, bola mata yang hitam ini hitam sekali. Jadi bola mata Nabi itu, Pak, yang hitam itu hitam sekali. Yang putih bersih, ada sedikit merah yang membuat matanya tampil sempurna. Tapi kata sahabat, kami kalau berada di dekat Nabi, melihat mata Nabi kayak berkaca kami di mata Nabi, nampak jelas wajah kami. Keren nggak tuh? Keren nggak? Bu, ibu coba tengok kawan sebelah, matanya pandangi. Ada nggak muka ibu di matanya? Sini bu, sini, geser. Yakin aku nggak nampak. Ada yang bertaik mata, ada yang katarak, nggak nampak itu. Nabi SAW sasnal kaffaini wal qadamaini, telapak tangan Nabi tebal, telapak kaki Nabi tebal. Tapi kata mereka, kami pernah megang kain sutra yang lembut sekali. Ketika itu Nabi lewat, kami pegang tangan Nabi untuk bersalaman. Demi Allah, telapak tangan Nabi lebih lembut dari kain sutra. Kemudian kayak mana lagi Ustaz? Nabi punya keringatnya wangi. Kata mereka, Nabi itu keringatnya sangat wangi, tapi Nabi suka juga pakai minyak wangi. Jadi Nabi kalau keluar rumah pasti pakai minyak wangi. Coba, keringat kita ada yang wangi? Ada? Bau asam ada? Ada? Keringat kita nggak wangi, pas pakai minyak. Nabi itu keringatnya wangi, Nabi paling suka pakai minyak wangi. Bahkan kata Nabi, kalau ada yang ngasih minyak wangi sama kau, jangan kau tolak. Jadi ada kadang di masjid, Pak, kita udah pakai minyak wangi dari rumah, tiba-tiba ada yang ngasih minyak wangi, ada gitu kan?
Ustaz, tangannya sini Ustaz, tangannya diolesnya. Kata Nabi, jangan ditolak. Kenapa? Wewangian itu datangnya dari surga. Ini kadang mak-mak nih enggak, udah tahu Jumat masak jengkol. Tak apa, enggak nyambung. Orang mau wangi-wangi. Ada kayak gitu, Bu? Ada? Bang, ini bang, makanan kesukaan abang. Bapak tuh patang dikasih jengkol, makan terus makan. Lagi makan di mulut nih penuh jengkol. Azan Jumat, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Cepatnya minum. Gitu dia minum, langsung pergi lari ke masjid. Apa yang terjadi di masjid, Bu? Tahu kejadiannya? Apa yang terjadi? Di saf paling depan pula, loncat sampai kemari. Nanya Ustadz pula, Ustadz dari mana? Mati aku dalam hati. Ya dari rumah lah Pak. Oh, rumah Ustadz di mana? Rumah anginnya kencang. Hancur. Di sini Pak, nggak jauh. Aku bilang, Ustadz, nanti kalau ceramahkan masalah Nabi. Oh, lancip mulut bapak nih dalam hatiku. Iya Pak, nggak usah diajak dalam hati Pak, nggak mungkin ku bilang diam aja. Wasghairil maghdubi alaihim waladdallin. Apa yang dibilang bapak nih? Terbuka nggak mulutnya? Keluar nggak napasnya? Amin. Yang di sebelahnya bilang mati aku. Jadi Bapak Ibu, Nabi itu sudahlah wangi, suka kali pakai minyak. Kemudian Ustaz, Nabi itu rambutnya wala bil ja'dil qatati wala bis sabti. Rambut Nabi tidak keriting. Namanya tuh. Rambut Nabi nggak keriting, nggak lurus, apa? Terserah kalian lah, yang penting nggak belum gelombang. Ya, semana panjangnya rambut Nabi Ustaz? Ada 3 riwayat. Pertama, di atas telinga. Di atas telinga berarti pendek Ustaz. Coba Ustaz tanya, di atas telinga pendek apa panjang? Yang kedua, di bawah telinga. Udah agak panjang. Yang masyhur sampai ke bahu. Kenapa riwayatnya beda-beda Ustaz? Karena yang nengok beda-beda, ya Pak ya. Ada yang jumpa hari ini aku agak pendek nih rambutku, tapi gitu jumpa tahun depan nggak kupangkas-pangkas, panjang apa pendek? Nah, tapi kata mereka rambut Nabi yang panjang sampai ke bahu demi Allah nggak pernah berantakan. Bahkan Nabi buka imamah sorbannya, rambut Nabi tetap saja rapi Pak. Tapi Nabi tetap suka bawa sisir kemana-mana. Jadi gitu Nabi nanti rambutnya ditiup angin, langsung disisiri Nabi rambutnya, rapinya luar biasa. Ada kadang-kadang wak-wak ikut sunnah Ustaz, makanya rambutku panjang. Ada kayak gitu? Ada? Aku bilang ikut sunnah apa Wak? Sunnah Nabi lah, masa Ustaz nggak tahu? Rambut Wak sama rupanya kayak rambut Nabi. Sama Ustaz. Oh mak sama Bah. Kayak gitu rambut Nabi Wak. Iyalah sebegini. Iya panjangnya sama, tapi rapinya beda. Ada orang kadang kalau udah rambut panjang Pak, tiup angin seram mau nengoknya. Ada? Ada? Nabi itu rambutnya wangi, rambut Nabi rapi, keringat Nabi wangi. Mantap nggak tuh? Kemudian Ustaz, idzal tafata iltafata ma'an. Nabi itu kalau menoleh kepalanya, menoleh semua badannya. Saya contohkan gini Pak. Ini Ustaz contohkan, boleh? 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 Ada orang kadang kalau dipanggil dia nengok kepala. Pak Haji, wih, Pak, ada gitu? Nabi nggak pernah nengok kepala noleh ke belakang Pak. Idzal tafata iltafata ma'an. Kalau Nabi menoleh semua badannya. Itu Nabi. Sopan nggak tuh? Sopan nggak?
Kalau di tempat kita Pak, noleh kepala pun sopan, tapi Nabi nggak pernah kepalanya noleh kecuali badannya ikut menoleh. Itu Nabi. Nggak gantian Pak. Ini ku tengok udah mau 1 jam nih, nggak gantian. Hah? Udah gantian tadi? Oh, nggak bilang-bilang Pak. Oh ya, udah 50 menit saya ceramah. Berarti 10 menit lagi selesai. Nggak usah lama-lama kali kan Ustaz. Hujan nggak di luar nih? Hujan? Nah, kalau hujan ngantuk nggak? Oke, kalau ngantuk ku kasih pertanyaan lagi. Angkat tangan ya. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya, Abdul Muthalib kakeknya, Abu Thalib pamannya. Diam kalian, diam. Ini mau nanya aku ini. Khadijah istri setia. Siapa yang tahu anak Nabi? Batal. Ingat, kalau Ustaz tanya jangan langsung jawab, angkat tangan, Ustaz tunjuk baru jawab. Nah, ini udah nyanyi apa lagi aku nih? Oke, pertanyaan Ustaz. Nabi punya anak. Ya. Yang kalian sebut namanya Fatimah, betul? Anak Nabi kan ada 7 orang tuh, 3 laki-laki, 4 perempuan. Siapa yang bisa nyebut 3 saja, Ustaz kasih hadiah. Sini. Qasim Abdullah Ibrahim. Oke, Qasim Abdullah Ibrahim. Itu 3 anak laki-laki Nabi ya. Oke, dapat. Oke, duduk kalian, duduk. Duduk, jangan macam orang tawuran, duduk. Lanjut. Ada 2 lagi nih. Ya, Ustaz ceritakan sedikit lagi dulu. Nabi itu apa tamaan? Nabi kalau menoleh dia kepalanya, menolehlah badannya. Kemudian Ustaz, Nabi SAW kalau berjalan dia seakan-akan ka'annama min sobabin, seakan-akan Nabi sedang jalan dari atas bukit. Menapak kaki Nabi ketika Nabi SAW berjalan. Baina katifaihi, antara kedua punggung Nabi, khatimun nubuwati, ada stempel kenabian. Pak Ustaz, Nabi itu suaranya indah nggak indah? Suara Nabi indah sekali. Tapi keindahan itu Nabi selalu gunakan untuk baca Quran. Coba, Nabi itu Allah turunkan Al-Quran, hafal Nabi Al-Quran, akhlak Nabi Al-Quran, tapi Nabi paling suka baca. Hari ini di sini kita nggak sanksi, ada Ustadz Samsir Lubis. Kalau kita lihat wajah wibawa sama suara mirip sama Ustadz Kiai Haji Jainuddin MZ. Anak kecil pun tahu sama Ustadz. Berarti memang anak-anak ini anak-anak suka ngaji. Mantap. Tapi ada banyak masjid, imamnya cuma 1 orang, meninggal imam gak ada yang lanjutkan. Ada gitu Pak? Oh, jangan sampai dimencirim kayak gitu Pak. Masjid besar, tapi Quran gak menggema di masjid tuh. Yang ngaji gak ada. Kenapa Ustaz nggak diajari ngaji? Malas Ustaz. Kenapa? Bayarannya yang mahal, yang ngaji kadang nggak serius. Ada gitu? Ada? Coba. Orang yang mencintai Nabi, lihat Nabi punya suaranya indah untuk baca Quran. Kita lihat ya. Nabi pernah jadi imam 1 rakaat 5 juz. Bu, ibu-ibu sanggup? Sholat Isya 5 juz sanggup? Anak sanggup. Coba di sini sholat tarawih berapa rakaat? 11 sama witir ya. Mana lebih suka bacaan imam panjang apa pendek? Cepat atau lambat?
Kenapa Ustaz pingin cepat sama pendek? Karena kita bukan Nabi. Bacaan kita nggak sama kayak bacaan Nabi. Maka imam yang di depan ini harus ditengoknya siapa makmumnya. Rupanya ada kakek-kakek yang usianya sudah lanjut. Oh berarti ayatnya ku sedang-sedangkan aja ini. Cocok? Gitu. Ini ada orang satu masjid nanti meninggal imamnya. BKM bingung. Maghrib pula, siapa yang imam maghribnya? Tengok kanan kiri. Oh, bapak itu kayaknya bisa imam nih. Bapak itu pakai sarung. Kalau pakai sarung kan kayak ustadz modelnya. Pak, imam pak, apa kata bapak tuh? Nggak bisa aku pak. Imam lah pak, nggak bisa aku. Tapi bapak pakai sarung, bapak ustadz. Aku bukan ustadz, pakai sarung karena celanaku koyak. Oh, ketua BKM bilang, oh ya udah, tengok ke sana, ada bapak-bapak megang buku Yasin. Kalau udah bisa baca Yasin pasti bisa imam nih. Pak, imam kita meninggal, bapak imam lah. Tak bisa ku. Ya imam lah pak, kau jangan ngejek kau. Imam lah pak, kau jangan ngejek, aku nggak bisa imam. Tapi uang megang buku Yasin, aku cuman megang nggak baca biar tahu kau. Oh iya pula. Terakhir BKM-nya bilang, ya udahlah aku aja lah yang maju jadi imam, katanya nggak ada imam lain. Sambil maju BKM sambil mikir ayat apa yang aku baca nih. Allahu Akbar sambil mikir surah apa nanti ku baca, ya mampus lagu nih. Sampai ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Mati aku. Surah Al-Bayyinah panjang kali. Oh udahlah, Al-Kafirun aja lah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar. Udah ruku baru mikir, loh kok nyasar ke Al-Ikhlas, mati lagunya lah. Sekali imam udah salah, kalau kayak gini kan malu aku. Pala aku nengok uang pakai sarung, tadi bisanya dia imam, pura-pura nggak mau, tak apa. Akhirnya siap salam kanan kiri, pulang BKM 3 hari nggak ke masjid, demam.